Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi di IES Channel Belajar. Kali ini saya akan melakukan review singkat. Bisa disebut review atau mungkin bercerita tentang pengalaman saja ya. Pengalaman saya bermigrasi dari Windows ke Mac OS, ke Mac ya. Saat ini saya menggunakan MacBook Air yang usianya sudah 7 tahun. Jadi rilisnya tahun 2015. Saya menggunakannya sejak bulan September tepatnya tahun 2021 yang baru lalu. Saya adalah orang pengguna Windows yang cukup fanatik, ya disebut fanatik karena memang sejak awal ya, sejak mengenal komputer, sejak mengenal laptop sudah menggunakan platform Windows, jadi sangat familiar dengan Windows. Nah, muncul pertanyaan, kenapa jadi beralih ke MacBook ya, yang platformnya platform Apple ya, atau Mac OS. Nah, ini ada cerita sedikit. Kalau sekarang ini saya menggunakan laptop yang 2015 ini, yang usianya sudah 7 tahun. Kalau dalam rank waktu 2015 hingga 2000 ya terakhir 2021 ini sudah 3 kali saya berganti laptop. Karena apa? Karena memang tidak layak digunakan. Jadi alasannya adalah alasan teknis, karena tidak layak digunakan. Nah, di 2021 tadi saya juga akan mengganti laptop saya. Karena apa? Saya tidak menyebutkan mereknya ya. Laptop saya yang platformnya Windows itu memang masih i5 ya. i5 saya lupa generasi keberapa, dan menurut saya secara teknik tidak ada masalah, semuanya lancar, normal, dan ya memang ada pengaruh terhadap karena penggunaan mulai 2018 saya menggunakannya. Baterainya mulai melemah, jadi tidak normal lagi. Ya seperti baru tentu saja nggak bisa ya, yaitu saya maklumi. Yang membuat saya agak kecewa adalah ketika di 2021 tadi bulan Juli, kalau saya tidak salah Juli atau Juni, Microsoft menerbitkan Windows 11. Nah, saya termasuk orang yang suka mengupdate OS, mengupdate aplikasi. Ya tentu saja keinginannya supaya tidak lain ya mengikuti perkembangannya. Biasanya perubahannya adalah dari sisi kecepatan, tampilan, dan sebagainya, dan fitur-fitur lainnya. Tetapi ternyata laptop yang saya gunakan itu tidak bisa di-upgrade OS-nya ke Windows 11. Jadi ada pesan ketika mencoba melakukan upgrade ke ke Windows 11, ada pesan tidak kompatibel. Nah, di situ saya mulai kesal. Ini laptop masih bagus, tapi sistem operasinya seolah-olah seperti laptop yang sudah terlalu tua, sehingga tidak bisa diupdate lagi. Dan otomatis saya berpikir ingin mengganti laptop baru. Belum terpikir ingin mengganti ke Apple ya, ke Macintosh.
Hanya saja secara kebetulan ada yang menawari saya MacBook Air-nya yang tahun 2015 dengan harga yang sangat terjangkau, ya sesuai dengan anggaran yang saya miliki. Dan dikatakan bahwa semuanya normal, bahkan secara fisik tidak ada lecet. Jadi kalau bilang nyaris tidak ada lecet, tidak ada sama sekali, goresan pun nggak ada, karena memang mungkin penggunaan yang bersangkutan menggunakannya dengan sangat baik. Dan terutama yang saya tanyakan pertama kali adalah apa? Baterainya. Bagaimana dengan baterainya? Dan baterainya setelah dicek ternyata memang normal, seperti masih baru. Nah, ini saya surprise melihat itu ya, sehingga tertarik mencoba, mungkinkah saya akan berubah ke Apple tuh. Tapi akhirnya terutama karena kepepet anggaran, kalau beli laptop yang baru Windows nggak cukup dengan anggaran 8 juta itu. Ya udah, saya beli saja laptop ini yang saya gunakan sekarang ini, ya ini. Nah, yang usianya sudah 7 tahun, tetapi semua aplikasi yang saya perlukan ya untuk kepentingan pekerjaan saya, hobi juga, semuanya bisa dengan update terbaru tuh. Jadi semua aplikasi, misalnya kalau untuk kepentingan penulisan, saya memerlukan Office ya. Office saya install yang terbaru. Kemudian untuk pengeditan video saya menggunakan OBS dan Filmora. Saya tanamkan juga aplikasi Filmora dan OBS yang terbaru. Semuanya lancar. Dan yang baru saya kenal, karena hanya di MacBook ya, di macOS, yaitu Final Cut Pro. Saya coba menggunakan Final Cut Pro, wah ternyata nyaman juga, ringkas ya, simple ya. Hanya karena kurang familiar, saya masih lebih suka menggunakan Filmora. Jadi saya coba juga. Kemudian DaVinci Resolve saya gunakan juga. Yang tidak saya coba adalah Premiere. Adobe Premiere saya tidak coba. Ya karena mahal ya. Jadi tidak, toh saya tidak akan menggunakannya juga. Tetapi Photoshop saya tanamkan untuk pengeditan sedikit terhadap foto. Jadi Photoshop itu saya install ya. Jadi entah bisa dilihat nggak di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah ada Filmora, ada Photoshop, ada OBS, ya, ada DaVinci Resolve. Itu saya install semua sesuai dengan kebutuhan saya seperti biasanya ya. Pentingnya ini. Dan satu lagi, laptop ini sangat ringan dibandingkan dengan laptop-laptop yang pernah saya gunakan. Sangat-sangat ringan dan tipis, ukurannya 13 inci, dan kalau traveling itu sangat mudah. Digunakan untuk traveling sangat mudah. Sangat ringan lah ya, jadi tidak membebani bahu saya untuk menyandangnya. Dan sampai hari ini
Ini awal 2022 ya. Ternyata saya bisa juga menyukai Apple, menyukai Macintosh ya. Walaupun tentu tidak menguasai 100%. Tapi sambil jalan, learning by doing, fitur-fitur yang diperlukan untuk semua kepentingan saya itu saya coba pelajari dan praktikkan, dan ternyata tidak sulit. Jadi tidak ada yang sulit ya, walaupun kita harus pindah atau migrasi dari platform yang sangat berbeda. Ternyata sangat mudah dan penggunaannya yang sangat lancar. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau ada pertanyaan, masih worth it kah menggunakan laptop yang usianya 7 tahun ini di 2022? Laptop yang diproduksi 2015, MacBook Air 13 inci. Masih worth it. Tetapi memang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan storage, kita harus upgrade menjadi yang lebih besar, karena bawaan laptop ini hanya 128 GB, dan itu pun sudah saya lakukan ya, sudah saya upgrade sendiri. Saya belajar dari banyak tutorial di YouTube, ternyata sangat gampang mengupgrade dari 128 menjadi 500 GB. Saya lakukan sendiri ya. Kalau Anda ingin coba mengupgrade milik Anda, nanti saya cantumkan di atas tutorial yang praktik saya melakukan upgrade SSD-nya. Nah, jadi ini SSD ya. Kalau laptop-laptop Windows 2015 masih menggunakan harddisk, mini harddisk ya, yang berbasis SATA. Ini sudah SSD, solid state ya, drive ya, SSD yang kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harddisk biasa. Nah, oleh karena itu memang untuk kepentingan pengeditan video sangat diperlukan kecepatan seperti itu. Nah, jadi kira-kira itu ya yang ingin saya sampaikan sekarang ini. Kalau Anda ingin berganti laptop dan anggarannya kurang lebih sama seperti saya lihat sekarang harganya masih 7-8 jutaan untuk MacBook Air 2015 ini. Saya kira masih worth it digunakan di 2021 dan beberapa tahun ke depan. Masih bisa kita gunakan dengan baik. Dengan cuma satu aja syaratnya tadi, kita mengganti SSD-nya agar lebih tinggi, karena ya sebenarnya tergantung penggunaan ya. Karena saya banyak menginstal aplikasi, tentu akan memakan storage-nya, dan untuk kepentingan penyimpanan data sangat terbatas. Jadi saya upgrade, dan harganya juga murah. Upgrade kalau saya tidak salah sekitar kurang lebih 1 jutaan ya untuk yang 500 GB itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman yang ingin bermigrasi dari Windows. Walaupun saya tidak menganjurkan Anda bermigrasi, tidak harus ya. Tapi kalau ingin tertarik mencoba mengubah suasana baru, mumpung di tahun baru 2022, bisalah menggunakan laptop ini, mencobanya tuh. Dan tentu saja saya tidak banyak bisa cerita karena saya termasuk pemula menggunakan laptop ini. Jadi secara teknis itu saya belum banyak menguasai. Yang saya kuasai hanyalah bagian-bagian yang sangat diperlukan. Sisi-sisi teknis yang penting bagi saya, untuk misalnya penggunaan Office secara penuh, penggunaan EndNote secara penuh,
video editing dan Photoshop biasanya seperti itu. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Keep learning, doing and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.